Sahabat Jak TV, kali ini kita akan lihat bisnis kambing ya. Jadi bisnis kambing ini memang masih sangat menjanjikan, tapi kita akan lihat bisnis kambing yang rumahan ya. Jadi skala kecil, karena ada yang ingin memulai tapi kemudian bingung seperti apa. Nah, kalau dalam skala kecil memang masih relatif sederhana, tidak terlalu rumit ya. Karena kalau sudah skala ratusan juta gitu ya rumit jadinya, tetapi ya tetap untungnya besar kan gitu. Nah, kita akan lihat yang bisnis skala kecil dengan sebagai bisnis rumahan, kambing rumahan, mulai yang kecil aja 2 atau 3 ya paling banyak 5 ekor gitu ya, tapi sudah memberikan keuntungan yang cukup signifikan. Oke, baik. Untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian juga tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita mengupdate video terbaru dari channel Jak TV ini, Anda akan mendapatkan pemberitahuan. Kemudian juga tekan tombol like-nya, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda sedang memerlukan informasi video tentang bisnis kambing skala rumahan ya. Jadi seperti yang kita lihat ini di video insert ini adalah bisnis kambing skala rumahan dari kecil gitu ya. Nah, dari pengalaman satu di antara pemilik bisnis kambing atau penggemukan kambing istilahnya ini, ada beberapa cara. Di antaranya ada yang cara konvensional, yaitu ngasih makannya dengan ini menyabit rumput ya, atau ngarit istilah Jawanya, mencari rumput yang cocok untuk si kambing ini. Rumputnya macam-macam, karena kan setiap daerah beda-beda. Seperti kalau di Lampung atau di Palembang itu, kambing di sana nampaknya lebih suka dengan daun singkong ya. Jadi suka dengan daun singkong. Tapi di beberapa tempat lain justru kambing ini tidak mau dengan daun singkong. Nah, memang agak aneh gitu ya. Nah, ini satu di antara seperti yang diakui oleh pemilik bisnis kambing dan baru mulai rumahan gitu ya, tapi sudah memberikan keuntungan, bisa jadi contoh gitu ya. Karena kalau yang besar kan nanti wah butuh modal besar, enggak punya, mampunya cuma 2-3 kambing saja. Oke, supaya tidak gagal paham, maka kita lihat bisnis yang skala kecil ya. Jadi seperti diakui pemiliknya, bisnis kambing ini di wilayah Mojokerto, penggemukan kambing ada 2. Tadi seperti yang saya sampaikan, menyabit rumput, cari rumput yang sesuai dengan keinginan si kambing. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan pakan fermentasi. Beberapa pemilik penggemukan kambing yang ada di Mojokerto, kambing gibas ya, kambing gibas itu menggunakan fermentasi. Fermentasinya dari daun-daun hijau yang kering, kemudian dicampur dengan untuk proteinnya itu kulit dari singkong, kemudian kulit dari ketela gitu ya. Nah, untuk proteinnya itu kemudian juga dicampur dengan beberapa jenis yang lainnya. Itu kalau fermentasi. Dan menariknya ini cukup 3 bulan. Jadi 3 bulan, jadi belinya awal 750, kemudian digemukkan selama 3 bulan. Nanti lakunya sekitar 1.400.000, 1.500.000 gitu ya. Nah, sudah itu 3 bulan. Karena kalau sudah melewati masa 3 bulan, itu 3 bulan itu sudah maksimal, bobotnya sudah maksimal gitu ya untuk kambing gibas. Maksimal. Nah, kalau sudah maksimal kemudian diteruskan, maka tidak akan bisa naik lagi beratnya. Itu sama dengan makan uang gitu ya. Kambingnya makan uang. Karena kan untuk membuat fermentasi ini juga butuh tenaga, butuh orang untuk membayarnya ya. Untuk orang untuk dibayar gitu kan. Jadi sama dengan makan uang. Nah, itu yang kambing gibas. Kemudian juga ada yang menarik karena beliaunya ini memiliki bank pakan ya. Jadi menggunakan fermentasi, membuat fermentasi yang begitu banyak, kemudian dijual ke tetangga-tetangganya yang ingin beternak kambing tapi juga tidak menyabit rumput, nggak perlu cari rumput, cuman harus beli. Nah, akhirnya kan makan duit. Makanya kalau sudah 3 bulan itu, kalau ya harus dijual, karena kalau tidak nanti dikasih makan terus ya percuma, tidak akan menumbuhkan beban lebih
berat yang lebih tinggi lagi nggak akan didapatkan. Makanya nggak bisa gitu ya. Pakai fermentasi, itu yang pakai fermentasi. Kemudian, nah pengalaman yang seperti saya sampaikan tadi, untuk 2-3 kambing atau 5 kambing atau 8 kambing gitu ya, tidak terlalu banyak jumlahnya, sama membeli kambing dari pedagang kambing bisa, dari pasar juga bisa, pasar hewan gitu ya. Karena biasanya kan ada pasar hewan yang 5 hari sekali buka, itu sesuai dengan pasaran Rebo Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi kan 5 itu ya. 5 pasaran itu. Nah, itu biasanya ada pasar kambing yang buka 5 hari sekali, itu beli di sana. Tapi cari yang paling sehat. Jadi lihat kondisinya, kemudian beli yang harganya jangan sampai di atas 1 juta. Di bawah 1 juta bisa, 750 bagus itu. 750 bagus lah gitu ya. 800 sudah bagus lah, itu bagus itu. Nah, beli, kemudian yang matanya bening gitu ya, matanya bening, kemudian bulu-bulunya juga bagus gitu, mengkilat. Nah, ini tanda sebagai kambing yang sehat gitu ya, kambing yang sehat. Nah, beli itu kemudian dibawa pulang. Nah, kalau sudah dibawa pulang, dibuatkan kandang, bisa di atas ini, di baterai semacam ini lebih bagus ya, di baterai bisa lebih bagus. Nah, nanti pakannya konvensional. Ini ada 2 cara juga konvensional. Nah, ada yang membagi hasil. Jadi yang mencari makan ini kan saya beli kambing misalkan, kemudian saya berikan kepada orang yang mau menyabitkan rumput. Jadi buruh gitu ya. Jadi istilahnya buruh melihara kambing. Nah, dipeliharakan di sana, dikasih makan. Nah, nanti kalau sudah 3 bulan dijual lagi, ini sudah gemuk, lakunya sekitar 1.400.000, 1.500.000. Sudah ada keuntungan 700 ya. 700 ke 700 kan 1.400.000, jadi kan 700. Nah, itu dibagi 2. Dibagi 2 atau terserah kesepakatannya. Dibagi 2 boleh, atau 60-40 juga boleh, terserah kesepakatannya seperti apa di tempat Anda. Nah, itu sudah untung gitu ya, sudah untung. Jadi sebetulnya sederhana sekali kalau kita mau memainkan ini. Tapi sekali lagi, ini adalah skala kecil ya, skala kecil. Jadi tidak akan kalau mau diperbesar juga boleh, tetapi tadi modalnya juga harus besar. Kemudian harus mau orang yang memelihara kambing ini harus ada, karena kan agak sulit juga mencari orang yang memelihara kambing kemudian untuk dibagi. Itu di setiap daerah mungkin berbeda-beda, tidak sama gitu ya, tidak sama. Nah, itu yang kemudian jadi masalah. Kalau mau dipeliharakan juga boleh dengan pembagian hasil tadi. Nah, satu pengalaman bahwa ternyata kambing ini keuntungannya tadi semacam itu ya, tetapi ada beberapa catatan. Jadi di setiap daerah itu biasanya kambing itu berbeda-beda, sukanya makan apa berbeda-beda ya. Tadi saya sampaikan kalau di Lampung itu atau di Palembang itu kan daun singkong. Nah, di tempat lain tentu berbeda-beda, tidak sama. Nah, seperti yang ada di Mojokerto ini kesukaannya adalah kebetulan banyak sekali daun kangkung ya. Jadi kangkung itu banyak tumbuh di sungai-sungai yang cukup liar juga, sehingga itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan kambing.